Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah sekian purnama kita, sudah sekian awan melintas dari panas ke hujan, dari hujan ke panas lagi sampai nggak ada angin dan kegerahan. Akhirnya kita kembali lagi menggerahkan dunia maya. Ya. Putus batu. Semangat gang ya. Gacor. Ada semangat martabak nempel di sini. Oh iya. Ada filosofi. Ya. Sebelum kita masuk ke ranah masalah nih, kita mau turut belasungkawa dulu untuk kejadian di Sumatera Barat. Oh iya, bencana alam, lahar dingin ya. Nah, terus erupsi gunung meletus, erupsi gunung banjir, meletus, longsor, terus apa lagi? Udah itu aja. Ya, itu berduka, jangan jadi senang-senang gitu lah. Kan itu aja dulu ya, ngapain? Nggak, artinya kita terus belasungkawa dengan para korban Dan mau sabar pasti. Ya, mau sabar juga. Dan pihak keluarga mendapatkan kesabaran. Amin. Ya. Dan pemerintah segera memberikan bantuannya lah untuk mereka betul. korban ya, korban bencana. Bukan korban juga. Apa? Kita juga wilayah yang terdampak yang juga terdampak penting ya. Betul ya. Gitu kan. Ada fasilitas umum ya, yang memang itu mungkin jadi penggunaan sehari-hari masyarakat. Ya, mudah-mudahan cepat tertangani. Ya, segera. Amin. Cepat turun tangan ya. Cepat turun. Tarang tunggu. Kita mau bahas apa nih, Bang? Kasus dan kasus. Iya benar. Kasus Pasti mulu lah ya. kita bahas kasus di sini. Iya. Kita selalu bahas kasus. Kejadian yang lagi viral ini Vina. Nah, benar. Mbak Lagi Vina. banyak banget nih kasus-kasus pembunuhan ya. Betul. Termasuk salah satunya Vina. Terus ada lagi kayak Jadi sebelumnya itu mutilation. Iya. Mutilasi. Kalau Inggrisnya Iya, mungkin minggu mutilation lalu ya. Beberapa minggu lalu ada mutilasi. Iya, Kemudian si- korban suami nusuk istri dengan sikat gigi. Oh, itu yang disangkain selingkuh tuh ya. Ya. Benar nggak sih? Disangkain selingkuh. Iya, disangkain selingkuh bininya. Asal nuduh Jadi kali ya. belum ada bukti secara Iya, mungkin praduga lah ya. Iya. Udah ngeri. Tapi gampang memang kan banget. maksudnya dengan kondisi pergaulan yang sekarang yang ya gue juga sering nemuin lah yang istri kayaknya sering chat-chatan sama cowok gitu ya kan, padahal temennya gitu ya kan, atau misalnya tukang air, tukang ledeng gitu ya kan, awalnya gitu mungkin Di ya. Facebook ya kan, Iya, inbox-inboxan gitu-gitu masih lah. ada nggak gitu masih. Chat messenger gitu ya. Iya gitu-gitu tuh maksudnya sering ya, jadi secara nggak langsung dengan lingkungan yang seperti itu ngebuka peluang ya itu tadi Kesempatan. gitu ya kan, ya mungkin suaminya daripada lu selingkuh beneran gitu ibaratnya kan, atau misalnya kayaknya lu udah bener selingkuh nih gitu ya kan, ya gelap mata lah dia, Gelap Ya, mata. akhirnya ditusuk. Emosinya tinggi Iya. ya kan, dikuasai oleh setan-setan. Akhirnya dia memilih. Iya. Iya, tusuk pakai sikat gigi ya. Gue rasa senyum tuh ininya pas di Enggak digosok, ditusuk lehernya. Itu digosok Pak, beda dengan ditusuk. Parah juga. Ya, terus itu. pembunuhan yang di koper gitu-gitu. Iya, yang di hotel ya, hotel. Iya, yang di hotel. Iya, di hotel. Itu- yang ini tuh itu yang kenapa ya? mama tuh. Itu mama nganuin berondong coy. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalau gua baca sedikit kasusnya tuh ya kan, mama itu 50 tahun habis cerai lah kalau nggak salah. Ngasih obat kuat gitu bukan? Bukan. Oh, beda lagi tuh. Bukan itu beda lagi. Jadi Saking banyak ya kasus. Iya. Aduh. Nggak, kalau yang ini tuh kalau nggak salah kejadian di Bandung. Jadi si lakinya ini dia kan kayak punya kantor pusatnya di Jakarta. Nah terus ada kantor, dia lagi ditugasin di kantor cabang di Bandung gitu ya kan. Nah beberapa bulan akhirnya kenal sama tuh cewek lah ceritanya ya kan. Nah ternyata si laki ini memang udah punya calon suami, calon istri di Palembang. Oh, oke. Tuh. Berarti dia termasuk selingkuh dong? Calon, iya. Belum lah ya. Tapi memang pas setelah nikah, jadi kan sempat Mau nikah. beberapa kali selingkuh tuh ya kan, beberapa kali ke hotel lah dia ya kan, main apa segala macem, main bekel kali ya. Check-in lah, check-in. Bahasa lu vulgar. Iya. Nggak, tapi memang mindset masyarakat sekarang itu sebelum dipatenkan dengan akad nikah, DP dulu. Iya, maksudnya DP dulu dengan kekasih atau mantan kekasihnya yang lama. Oh iya. Itu banyak kasus tuh kayak gitu tuh. Iya, Akhirnya ini kan juga ketahuan ya. nggak jadi nikah, itu banyak. Sampai Iya, mungkin iya, bener-bener. ini juga Banyak mungkin ada banget. kaitannya. Karas itu ya poin-poinnya. Ya, memang kurang lebih kayak gitulah ya. Ya mungkin kayak Selain- cinlok juga lah mungkin Iya, ya iya. kan, karena memang akhirnya satu kerjaan beberapa bulan ya kan, terus si cewek juga statusnya janda ya kan, memang umurnya selisih lumayan lah gitu kan. Nah akhirnya setelah beberapa bulan awalnya kerja di sana kan di Bandung, nah si cowok ini pulang untuk akad. Pulang dulu. Iya ke Palembang akad.
belum resepsi. Akhirnya balik lagi tuh sepakat ke Bandung kan, ketemu lagi sama cewek itu. Nah akhirnya di pas waktu kejadian, memang kan kejadiannya di hotel kan. Iya. Nah itulah kalau nggak salah si cewek itu bawa uang perusahaan berapa puluh juta gitu lah ya kan. Nah memang si cowok itu lagi kurang dana untuk biaya resepsi. Iya betul, kurang dana. Tapi masa sampai segitunya yang bunuh. Ya, gue juga bingung ya. Motifnya banyak sih ya. Iya, maksudnya habis anuan ya. Emang iya anuan dulu? Nggak tahu ya. Kalau dari keterangan sih, dia di hotel sekamar berdua lah ya. Terus kan sempat akhirnya dijedukin tuh ya kan, berdarah terus diapain lagi kan sampai terus barang-barangnya diambil gitu. Barang-barang diambil dan sempat dia telepon adenya gitu ya kan. Di Tangerang adenya itu kan. Bantuin gua gitu ya kan kalau kata dia. Ngapain? Buang mayat, adanya mau. Iya aneh tuh ya, aneh juga. Kalau dibilang aneh sih, ya mungkin agak. Tapi di situ nggak termasuk pembunuhan berencana ya, karena spontanitas. Iya spontan karena ini tas apa namanya? Kopernya itu nggak ada. Dia harus beli. Dua kali beli dia. Dua kali beli ya? Iya. Nggak muat ya? Satu nggak muat, yang pertama tuh kekecilan. Baru yang kedua gitu lah. Itu. Artinya kalau untuk koper dia beli cara spontan, ya? Artinya itu bukan pembunuhan berencana ya, tapi menghilangkan jejak kasusnya. Kecuali kalau berencana itu dia membawa alat, kemudian alat itu digunakan tuh dari awal. Tapi ribet banget dah kalau kata gue. Maksud gue kalau yang simpel itu bunuh, ya hukumannya udah bunuh aja gitu ya kan. Dan memang dia harusnya yang setimpal gitu ya kan. Kayak misalkan kalau gua nggak salah tuh kalau di dalam Islam itu kan hukum kita ngebunuh orang tanpa alasan ya bunuh lagi gitu ya kan. Penggal. Mau berencana mau enggak gitu ya kan. Udah bunuh lagi aja gitu. Sebenarnya kan sesimpel itu ya harusnya ya. Memang kalau untuk kita dengar terkait dengan hukum Islam gitu ya tadi itu ya, bunuh atau dibunuh lagi. Artinya itu kejam kalau untuk orang yang nggak tahu informasi itu. Ya, nggak tahu ilmunya tiba-tiba bilang kejam. Sedangkan orang yang terbunuh atau keluarga yang terbunuh pasti pengennya setimpal. Betul. Gitu. Nah, orang-orang yang mengira Islam itu terlalu kejam untuk membalas orang-orang yang terbunuh gitu. Artinya ya keluarganya dia belum ada yang merasakan terbunuh. Iyalah, atau dia sendiri. Nah, itu belum disiksa gitu. Iya. Benar itu. Enggak, karena kalau menurut gue nih ya, kayak misalnya contoh tadi, pembunuhannya harus lihat dulu motifnya apaan, berencana atau enggak, ini atau enggak, itu atau enggak, disertai perampasan harta atau enggak gitu. Menurut gue itu terlalu ribet gitu loh. Karena apa? Setelah mungkin ya penyelidikan apa segala macam, akhirnya mangkrak. Banyak kan kasus mangkrak juga. Termasuk itu salah satunya tadi yang menggunakan Vina Garut. Nah, ini kan Vina Cirebon. Cirebon nih. Iya. Emang Vina banyak banget. Artinya kasus Vina banyak banget. Mungkin yang viral diberitakan, yang viral sedang diusut, yaitu Vina Cirebon. Tapi kan mungkin ada Vina-Vina yang lain yang di situ nggak diusut beritanya. Termasuk Vina Garut. Itu apa sih? Kepo deh gue perasaan mantau hanya cuma Vina Cirebon. Kok ada lagi sih Vina Garut gitu. Apa sih Vina Garut? Caranya lebih Google. Ya artinya pembunuhan ini kan sudah lama ya. 2000 berapa sih? 16 ya? Sekitar 8 tahun yang lalu lah ya. Bener nggak sih? Iya. 2016. Iya, 2016. Ya berarti kan kasus ini udah lama kemudian diangkat lagi. Kemudian kasus yang diangkat ini kan sudah lama menutupi kasus-kasus yang lain. Betul. Ya banyak kasus, terus tiba-tiba viral karena memang ada pembuatan filmnya. Ya benar. Dan ada ini lagi ada kayak kesurupan gitu. Iya. Sampai jadi gue sempat lihat beberapa inilah ya di medsos gitu kayak di Twitter atau di Instagram gitu kan. Jadi saking ingin viralnya film itu entah panitia ya entah apanya gitu, pokoknya sebelum masuk besok tuh nawarin orang untuk apa, ngasih duit 500.000 untuk pura-pura kesurupan. Ada juga kayak gitu ya. Itu strategi marketing ya. Strategi marketing benar. Tapi ini film ngalahin siksa kubur, Bro. Sekarang ini. Gitu. Tapi memang kejam sih kejadian itu ya. Kejam banget sih kalau. Jadi tuh uniknya gue kenapa ngulik berita itu karena lagi silaturahim ke kakak gue gitu kan. Tiba-tiba dia lagi nonton terus kita cerita, kakak itu cerita. Akhirnya gue jadi pengen tahu kan, kenapa nonton sih nih nonton Vina itu, film Vina Cirebon, bukan Vina Garut. Emang apa sih? Kepo juga sama Vina Garut. Jadi
Ya kasusnya ternyata seorang anak remaji lah ya, yang cewek ya, remaji kan, pemuda-pemudi, sekolah ya usia 16 tahun lah, ya kan. Terus di situ ada geng motor. Oh. Dia temenan sama geng motor itu. Ya temenan dan ya pokoknya ada friendly. Ada bukan beberapa sih, ya geng terkenal di situ di kota itu. Katanya sih udah nasional, gue nggak tahu. Kalau nasional kan biasanya kita tahu ya. Iya, kayak belum. Mungkin beberapa kota aja kali ya. Terus regional berarti. Ya mungkin regional. Ini. Rata-rata memang yang geng motor ini sudah usia lewat dari sekolah SMA lah. Itu sekitar 19, 20. Milenial lah ya. Ya, 20. Sekarang mungkin udah usia kita tuh. Iya. Kita berapa sih usianya? Gua masih muda lu. 26 lah gua. 26. Hah? 28 lah. 26 gua. 28 lah. Malam menjenggot. Rambut gondrong. 28 lah, 28. Ya artinya miris lah usia-usia remaja terus dilakukan oleh para geng motor yang masih berkeliaran ya ternyata ya. Masih. Ya katanya pelakunya 11 orang ditangkap pada saat itu 8 orang. Yang 3 buron kok bisa gitu. Maksudnya itu kasusnya itu dia pembunuhan aja atau maksudnya gimana itu kok? Kronologi dia bisa metong. Kalau kata anak gua meninggoy. Iya. Kalau kata meninggoy. Kalau kata kakak gua mungkin ada kecemburuan kali ya dalam apa namanya? Siklus pergaulan. Ya, pertemanan. Itu kan pertemanan juga nggak sehat ya. Enggak, kalau setahu gua sekolah gitu. Jadi memang si yang viral ini kan Eki, Vina sebenarnya. Tiga. Nah, si Egi itu katanya ditolak. Iya, si Egi itu ditolak. Gitu. Nah, si Vina ternyata sukanya sama Eki dan itu masih satu geng artinya gitu. Sukanya atau memang dia pacaran gitu. Kalau sama Ekinya pacaran. Sama Eki pacaran. Iya, sama Ekinya suka sama Vina, Vinanya nggak suka katanya gitu. Jadi statusnya masih pacaran. Terus ada lagi temennya cewek namanya Linda. Linda itu deket sama Vina tapi klarifikasi dari Linda itu kenal belum lama. Gitu. Tapi ditahan si Linda itu. Tapi viral deket ini katanya Linda sama Egi itu nikah. Viral berita itu lah kan Egi di media. Belum ketahuan di mana orang tahu nih. Kayaknya itu versi yang lain kayaknya. Itu banyak versi. Banyak versi dari kabar-kabar itu. Masih simpang siur, ada anak bupati lah, anak polisi lah, gitu kan. Tapi jelas kalau si Eki memang anak polisi. Kalau Eki enak. Jadi si Eki ini, si ini Eka ya, E dan K gitu. Iya. Dia itu meninggal juga pada saat itu ya. Kejadian itu sama. Oh jadi bareng dia meninggal ya? Iya dihadang dah kalau nggak salah dihadang kemudian dihabisin di tempat gitu. Oh itu gua tahu tuh yang sempat diseret-seret ya. Nah, ya. Iya. Dua-duanya itu diseret-seret. Iya. Katanya bukan diseret bro, katanya nih ya. Ya maksudnya kan. Ya pokoknya viral lah begitu kan, katanya diseret-seret kan. Katanya diapain? Dipukul pakai balok pak. Nah itu di kesurupannya gitu, Vina nggak tahu. Oh iya. Gitu, Vina nggak tahu. Jadi setelah namanya itu siapa nggak pernah. Dimakamkan gitu ya. Beberapa kemudian sampai apal gue dulu nadanya. Serem juga cuy. Iya makanya. Setelah dimakamkan beberapa hari kemudian si Linda itu kabur. Oh kabur dulu. Cabut 2 tahun. Artinya cabut 2 tahun karena merasa terancam katanya si Linda. Klarifikasinya seperti itu. Cabut selama berapa tahun, 2 tahun lah kurang lebih. Terus balik lagi karena merasa berita ini atau kasus ini udah redup. Gitu. Terus belum lama akhirnya ada kasus kesurupan. Terus gitu. direkam. Gitu. Sama kakaknya itu ya. Iya, katanya itu korban. Arwahnya yang belum tenang. Katanya sih kalau arwah atau urusan manusia di dunia belum selesai kemudian meninggal katanya masih mau ngerasain gitu kata-katanya. Iya, kalau kata banyak orang mindset orang sekarang kayak gitu ya. Kalau yang gue pahamin justru malah ya nggak ada sebetulnya. Iya, ada ya. Ya karena kan udah di alam kubur kan, sedang ditanya-tanya segala macam. Mungkin di luar di dunianya itu ya kalau ada yang bilang versi jin korin mungkin ya. Jin korin. Versi lebih lengkapnya nanti kita bahas lah di sesi berikutnya. Iya, bahas jin lama tuh bahas. Iya bener itu. Soalnya kadang menyesatkan juga itu. Iya betul. Nah yang paling parah adalah ketika gue nggak tahu maksudnya motif paling kuat ya. Ketika dia dihadang oleh geng motor itu terus disiksa lalu diperkosa juga. Masalahnya itu diperkosa bro. Ngerinya itu. Terus habis itu baru dibunuh. Jadi untuk menghilangkan jejak itu mungkin akhirnya ada pikiran kali ya, pikiran seliweran gitu akhirnya udahlah bunuh aja gitu daripada kita kena mungkin
Dari kasus itu yang gue lihat di cerita kakak gue dan versi nontonnya itu ya, dan beritanya itu sadis. di bioskop Iya cerita di itu setelah nonton itu akhirnya dia cerita. Oh, dia nonton di bioskop berarti. Ada yang kesurupan nggak katanya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kesurupan itu Ditawarin ya? nggak tahu udah. Karena viral itu aja mungkin jadi nonton gitu. Tapi siksa kubur nonton nggak? Enggak ya. Enggak, Oh berarti gua benar nggak tahu. kan. Siksa kubur tuh nama band, coy. Iya, band siksa kubur bener. Ada. Tapi lagu-lagu Metal. lucu. Ada. Iya kan? Itu mah Enggak, kuburan bukan yang kuburan. lucu mah. Kuburan ya? Kalau siksa Oh, iya. kubur itu lagu metal. Oh, iya bener-bener. Pak Ustaz. Malu kita nggak tahu kita. Iya iya benar. Gitu. Jadi sebenarnya latar belakang pembunuhan yang terjadi banyak motif ya. Motif kecemburuan, Iya. motif perselingkuhan, motif pembulian. iya pembulian. Kemudian yang belum lama itu kan mutilasi suami memutilasi istrinya. Apa sih? Suami memutilasi istrinya, kemudian dagingnya ditawarin kan gitu ya. Pak RT. Ke PRT. Akhirnya tetangganya ngelihat ada paha, kaget gitu. Akhirnya teriak terus ditangkep gitu kan, lapor sama polisi. Terus diangkat gitu. Itu kan. dia kenapa tuh gara-gara itu? Itu katanya motifnya punya hutang ratusan juta setelah dia bangkrut. Gitu. Bangkrut kemudian punya hutang. Pinjol. Nah, kurang lebih kayak gitu informasi. Yang pinjol bininya. Katanya anaknya. Kenapa yang dibunuh bininya? Gak tahu. Ya itulah depresi kali ya. Aduh, stres orang-orang. Katanya yang punya hutang anaknya, yang dibunuh istrinya. Anaknya nggak ada. Sampai Anaknya sekarang berita anak itu menghilang gitu. Iya nggak ada. Aneh itu ya. Ya artinya kasus-kasus kayak gini tuh apa ya, banyak terjadi di kita dengan kondisi yang miris. Iya. Miris apa ya? Mirisnya tadi motif yang paling kuat apa sih kira-kira motif paling kuat tuh bunuh orang? Depresi. Ekonomi kayaknya. Iya. Tapi ekonomi juga gitu loh. Maksudnya ada ya termasuk kuat lah gitu walaupun nggak mendominasi full gitu sampai angka 70%. Kalau ekonomi membunuh dan bunuh diri. Kalau faktor ekonomi, pinjam pinjol dan slot atau kebutuhan yang nggak terpenuhi anak istri kan gitu. Iya. Akhirnya Jadi tekanan, ada yang bunuh diri kan sampai bakar diri. Itu kan belum lama deket-deket sini juga ada gitu. bakar diri. Iya, jadi dia gantung diri, kemudian sebelum gantung diri dia nyiramin bensin dulu ke badannya. Pas gantung diri terus langsung ngorekin badan dia sendiri. Jadi mati, tergantung terus terbakar. Waduh. Ada yang Keren banget. saking stres ya. Double lu. Pikiran ya. Enggak, gua enggak pikiran asli. Ya makanya gue juga Saking Enggak yang tadi depresinya. lu bilang aja tuh misalnya kayak dia memperkosa terus ngebunuh gitu ya kan. Gue kadang-kadang maksudnya itu kan ibaratnya dia berbuat dua kejahatan Iya, gitu ya iya, kan. jadi Kita kan- kadang-kadang berbuat satu kejahatan aja udah ya gue mungkin ya udah kayak anjir lah, ini gue ketahuan nggak gitu Iya. udah begitu ya kan. Betul, Ini betul. dia lagi untuk menutup kejahatan itu akhirnya Menutup- dengan kejahatan lagi ya. Sama kan? kayak kebohongan kan. Ya, Sekali kebohongan dan kan. iya benar kan. Jadi dia menutup kebohongan dia nanti gitu. dengan Itu ngeri sih. Benar. Cuman emang akar masalah dari itu tadi ya selain faktor ekonomi mungkin apa ya? Mungkin iman. Iman. Iya. 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 nggak? Ya kalau pelakunya dia bukan Apa? Ahli bidah. muslim, Ya, ya kan ukurannya iman juga. mereka beriman. Iya, Dengan harusnya keimanannya iman- ya? Iya, harusnya kan kalau dia mengaku imannya itu benar, maka harusnya keimanan itu menjaga dia. Bener nggak? Harusnya iya begitu kan? juga ya, harusnya. Harusnya begitu. Benteng kita itu kan iman sebetulnya, benteng hari ini. Jadi kerusakan yang terjadi hari ini, menurut gua nih ya, Ya, menurut Pak Ustadz, peradaban hari ini rusak. Itu kan karena satu memang masyarakatnya yang rusak. rusak. Ya, Ya. akhirnya mengejawantahkan atau menjalar kepada keluarga-keluarga tuh. Yang cukup Yang kecilnya, Cukup kecilnya. merucut. Merucut lah gitu dari yang masyarakat tidak beriman, bukan tidak beriman ya, merusak rusak gitu, akhirnya merusak keluarga. Nah, keluarga rusak, orang tua rusak, ya anak juga jadinya Oh, Rusak. dampak. dampaknya Ya. begitu. Berarti Nah, makanya dari masyarakat itu berarti kan ada aturan atau sistem kan iya, dari masyarakat itu. jadi makanya jadi sebelum kita masuk ke dalam ranah sekarang kan rusak nih, efek apa sih ukuran atau sistem-sistem yang ada hari ini? Bebas, cenderung liberal, Oh, ya kan? iya. Oh kayak pinjol tuh ya. Iya kan misalnya. bebas. Pinjol boleh ya. Boleh. Ada dalam LGBT meskipun ya Sembunyi-sembunyi ya? boleh nggak boleh Iya, nggak iya, gitu iya, secara benar. undang-undang, tapi ya ada juga, maksudnya bebas aja gitu. ngomongin LGBT. Jadi kemarin tuh kan
gue nonton ini juga tuh persaingan Premier League seru gitu ya kan. Bola. City sama Arsenal gitu ya kan. Temen gue ada yang posting status gitu ya kan. Anjir nih Arsenal nggak jadi juara gara-gara siapa? Gara-gara ada Ragil di sana. Faras Butama. Oh ini sudah ini sih ya. Iya, kan ya. Sudah ramaikan sama pasangannya ya kan. Selfie. Lagi nggak bikin video TikTok video TikTok. Pantesan Arsenal nggak jadi juara, dia datang ya. Memang lagi di depan Emirates Stadium. Iya. Itu tadi Aduh. Yang nganin itu bukan strip. Apaan tuh? Bukan. Oh. Ya. Ya kembali ke laptop, kembali ke radio nih. Jadi pergaulan bebas tadi, pemahaman bebas tadi masuk ke negeri kita. Harusnya di luar aja. Harusnya di luar aja gitu. Tapi diadopsi. Nah, cuma kan akhirnya pembatas antara iman dengan itu kan akhirnya pembatasnya jadi bias ya kalau menurut gue ya. Kalau bilang tadi ternyata problemnya ini adalah keimanan itu tadi ya kan. Ya, memang kan kalau dengan iya kan serbuan itu kan nggak bisa kita hadang juga tuh, ya kan, bener nggak sih? Betul. Kayak dari barat nih kayak gini itu kan termasuk KJB itu kan pergaulan dari barat gitu ya kan, terus kayak riba, pinjol itu kan sebenarnya tradisi barat juga lah bisa kita bilang kayak gitu ya kan. Terus kayak tadi Vina misalnya kan pergaulan kan kalau dia nggak gaul sama tuh teman-teman geng motor dia nggak mungkin bunuh dong. Iya. Bener Kalau ya? dia gaul sama cowok-cowok lah. Iya, ya betul. Ya karena contoh lah kayak misalnya gue sempat baca juga tweet di ini ya di Twitter gitu ya kan. Jadi dia curhat gitu ya kan. Niatnya mau hangout sama teman-teman cowok gitu ya kan. Malah gue dimabokin katanya. Habis dimabokin gue dipakai katanya. Enggak sadar lah kata dia. Gue nggak sadar gitu ya kan kata dia. Terus bangun-bangun gue jalan sakit katanya. Mana baru banget dapat 2 hari kata dia kan gitu. Ya itu maksudnya itu ya. Artinya gue lihat anjir banget itu pergaulan sampai kayak gitunya gitu loh. Nah itu kan termasuk serbuan dari tradisi barat gitu lah ya kan. Nah sedangkan tadi yang lo maksud di situ adalah bentengnya adalah iman itu tadi gitu ya kan. Efek dari nih gue jelasin. Efek dari iman itu konsekuensinya adalah aturan hidup. Pertama individu yang bertakwa ya kan. Ketika individu yang bertakwa dia akan mencoba untuk mendakwahkan kepada umat masyarakat, betul. Nah masyarakat itu paham terkait dengan keimanannya, ya mereka harus saling menasihati ya kan. Kemungkaran. Ketika menasihati itu ternyata ada memang aturan hidup yang harus dilaksanakan oleh negara. Gitu. Jadi nanti negara juga berdakwah. Nah, jadinya negara yang bertakwa, beriman itu maksud gua. Jadi memang saling bersinambungan, saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi kan kenapa adanya kerusakan hari ini karena aturan-aturan yang memang lumayan bebas lah tadi ya kan, kebebasan boleh pacaran, tidak boleh juga bukan menutup ya, enggak menutup aurat. Dalam Islam harus menutup aurat. Ya kan, mau individu, mau masyarakat maupun negara harus menutup aurat. Nah, artinya pergaulan ini masalah keimanan sih menurut gua tetap. Jadi efeknya panjang. Akar masalahnya ini adalah sistem membuat kita untuk dipaksa tidak baik. Iya, betul. Ya, contoh gampangnya begini dah. Lu akan mudah meludah di pasar apa di mall? Di pasar. Di pasar. Tapi kalau di mall enggak kan? Karena ada sistem udah. Iya. Udah gua. Yang membuat aturan di mall itu bukan ludah namanya, Bang, menelan ludah sendiri. Itu kiasan. Nah, artinya ketika dia artinya dia mau kencing sembarangan di mall kan nggak mungkin, ya kan? Mau ngeludah sembarangan di mall kan nggak mungkin ada aturannya. Kalau nggak kita akan kena tuh. Berarti aturan itu penting. Kesadaran terhadap aturan. Nah, untuk menjadi orang-orang itu tadi bisa menjaga diri. Gitu. Orang sadaran itu. Tapi kan aturan-aturan itu juga dibuat sama pemerintah loh, benar nggak sih? Iya, betul. Terkait termasuk pernikahan sesama jenis di sini kan dilarang juga ya, benar nggak sih? Enggak dilarang ah. Emang dilarang? Dipindahin. Mungkin di beda agama kali yang dibolehkan. Enggak. Iya benar yang dibolehkan itu beda agama. Kalau sesama jenis kayaknya masih belum ya. Masih belum. Dilarang gua bilang. Oh iya benar. Dilarang kan gua bilang. Iya dilarang tapi ya mungkin kalau diem-diem disahkan kali. Secara diam-diam. Soalnya ada yang nikah di Bali, Pak. Ada. Kalau nggak salah ya, ingat nggak? Di Bali mayoritas boleh. Ya, enggak kan harusnya kan dia bukan daerah istimewa. Misalnya ya kan kalaupun boleh di Bali harus dia punya ibaratnya kapasitas bukan ya kayak misalkan DKI Jakarta gitu kan punya hak tersendiri gitu ya kan, Aceh gitu ya kan daerah istimewa, Jogja gitu ya kan. Kalau memang DIJ sekarang. Iya, daerah istimewa Jakarta. Ya udah ntar jangan panjang. Ya artinya berantas ini gampang sebenarnya kalau mau. Caranya
ya itu undang-undang terapin. Undang-undang apa? Undang-undang di negeri kita gitu. Banyak undang-undang yang memang positif tadi kan. Cuma nggak diterapin, paham nggak sih lu? Oh, cuman tertulis. Tertulis aja. Iya, gitu. nggak ada penjaga dari undang-undang itu ya. Gitu. Nah, mereka Karena pada tadi- sibuk ngapain sih? Nah, ya andai pun Islam itu diterapkan juga, tetap orang itu harus yang melaksanakan. Maka orang-orang itu yang menjaga maupun yang melaksanakan tetap harus bertakwa. Bener nggak? Benar. Ya kan kejadian dulu kan juga banyak orang bukan banyak ya, adalah beberapa oknum-oknum pejabat-pejabat di Daulah Islam. Pada saat itu juga kan ada yang kurang beriman ya. Korupsi Tidak juga melaksanakan mungkin ya. perintahnya lah. Iya. bahasa- Oh, kelalaian lah. Kelalaian. Itu kan artinya memang harus ada berkesinambungan. Gitu. Nggak bisa tuh. Ya kalau hari ini ada hukum positif tapi nggak dilaksanain juga sama. Korupsi. Ada undang-undangnya kan? Iya. Ada. Tetap Keras. aja tapi keras. Hukumnya benar. kurang keras. Si penjaganya Nah, ya, itu. si penjaga dari Apalagi itunya ya. orang-orang ini. Mungkin berarti si penjaganya tidak bertakwa kalau Nah, menurut iya, gua, kayak ya gitu. kan. Dia mungkin ahlul bidah. Ahlul ini Ngaji Quran aja. ahlul subhat. Ya artinya gitu, banyak kasus ini juga pasti harus diukur dari tadi. Ya memang ini ya. Dari tadi diukur. Berarti kalau misalkan gini ya, berarti kalau gua ngambil kesimpulan, kalau ketika dalam satu namanya masyarakat itu kan institusi yang mengatur gitu ya, berarti kan sistem atau aturan. Nah, aturan itu bisa menjadi rusak atau merusak rakyatnya gitu. Berarti kan kalau secara gua melakukan kejahatan di sistem yang baik, berarti gua yang salah. Bener nggak sih? Gua yang salah. Iya betul, Individunya. Tapi ketika banyak yang melakukan kesalahan, berarti ini ada Bukan yang oknum lagi. Nah, berarti Ya. bukan oknum atau gua yang salah. Ya kedengeran, berarti dia yang ngentut. Artinya bukan gua atau bukan sistem. Iya. Tapi bukan oknum lagi Iya. yang rusak, berarti sistem Sistemnya. itu yang mendukung kerusakan itu. Betul sekali. Ya Betul. contoh kemarin sebelumnya beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu terkait dengan katanya oknum-oknum polisi nih gitu kan. Yang ya contoh siapa kemarin yang Fendi siapa? Ferdi Sambo. Ferdi Sambo. Karena ada oknum aja Bapak nih. Ferdi Sambo. Iya, Bapak Ferdi Sambo. Semenjak kasus jadi Ferdi Sambo. Parah itu. Ya kan itu katanya oknum aja kan. Padahal dari sisi yang lain juga banyak tuh kasus-kasus itu. Iya. Ya kan? Nggak cuma dia doang gitu. Iya. Apa jangan itu isinya oknum semua? Ya oknum semua kok oknum Elah. gitu. Oknum. Ya berarti kan ada sistem yang sudah rusak gitu Iya. loh. Yang nggak bisa lagi dipertahankan harusnya gitu. Harus Ada. diubah. Ada sistem yang membuat oknum-oknum itu jadi berkuasa. Iya itu. Ya kan nggak cuma itu kan, nggak cuma kasus pembunuhan, kasus narkoba, ya kasus pendidikan juga sama. Oh, yang UKT mahal tuh ya sekarang. UKT juga. Oh, sama. mahasiswa ya. Iya. Mahasiswa. Kesehatan. Kan tersier. Semua bro. Semua. Jadi semua. di liberalisasi apa sih namanya? Liberasi. Liberasi ya. Pendidikan. Liberalisasi. Liberalisasi pendidikan. Iya. Ya, ngeri kan? Luar Makanya. biasa ya. Ya kan lu sekarang kita mencoba untuk bertahan dengan keimanan kita, terus dengan keluarga kita, tapi di lingkungan kita. Gempuran yang kayak gini ya. Iya, dapat gempuran kayak gini gimana? Set, pusing. Berarti Nah, dia mah semua- belum pusing. Iya, udah masuk Oh, iya. Enggak, buat diri sendiri susah bro. Bingung gimana cara bisa bertahan. Iya, ya. benar, Karena benar. gempuran-gempuran itu. Iya. Asli. Jadi Dan semua- memang yang kayak gitu malah cepet viral, coy. Iya. Kalau di itu ya kan kayak video-video yang aneh gitu ya kan, itu malah cepet viral gitu ya kan. Joget-joget. Iya, yang gitu-gitu mah dibanding kayak konten-konten ngajak sesuatu yang baik. Ya minimal motivasi lah. Iya. Motivasi. Itu jarang viral, bener gak sih? Jarang banget viral. Itu paling jadi Iya kan juga kita hidup karena informasi kan, maklumat-maklumat yang tadi ya. Jadi negara bebas, maklumat kita juga jadinya bebas. Iya. Jadi Jadi- tontonannya bebas. Oh iya benar. Ya kan? Benar. Tontonannya ya bebas gitu, Vina Garut misalnya. Iya. Vina Cirebon juga bisa ya. Iya, ya bisa jadi juga kan itu karena pergaulan yang tontonan-tontonan tadi, pembunuhan lah, thriller lah apa segala macam kan. Gitu. Ada stimulus. Iya, benar. Oh iya benar. Gitu. Memancing. Contoh di kasus yang berapa minggu lalu ya, ketika ada seorang bapak nih, umur bukan bapak sih, kakek lah jatuhnya. Kayaknya usia 60-70-an lah, 70-an lah. Dia tuh masuk ke dalam toko kue, ini udah pernah gue bahas belum ya? Belum. Belum. Toko kue, dan di situ kasirnya perempuan sendirian.
Oh, gue lihat itu kayaknya. Oh, yang langsung meluk gitu Nah, bukan dari langsung belakang. digrepe bro. Iya, itu usia Ganggu bapak-bapak. ya? Belum Iya. kalau lansia ada lagi. Oh, ada lagi ya? Yang tetangga mencabuli anak perempuan. Nah, ya itu yang banyak kok, Iya, 4 orang, 5 orang. aki-aki, Nah, aki-aki. ya, Oh, iya, aki-aki, anjing. Lansia maco. Iya. Iya. itu kan kasus yang memang sebelumnya ada stimulus sebetulnya. Oh. Ketika ada stimulus, terus ada kesempatan, Iya. akhirnya dia ambil Bergerak. langkah itu. Ada kesempatan, ada kerjasama yang bagus ya. Nah, itu. Itu gue ngeliat tadi aki-aki itu. Iya lah, kan kalau kesempatan itu ditutup kan nggak akan terjadi. Oh. Iya Dan kan? stimulus-stimulus Nah, itu kan juga ada lingkungan ditutup ya? Iya, Oh, berarti gue ngambil kesempatan Kesimpulan. ngambil kesimpulan dari tadi bahasan kita tuh sesingkat tadi. Jadi Kesimpulan lo kebanyakan, tadi udah ngambil kesimpulan. tapi gue ngambil dari sekarang. Gue apa nih kesimpulannya? Jadi ada kesempatan, ada pelaku dan ada kerjasama yang bagus. Oh. Bener gak sih? Bener. Jadi di sini ada kesempatan sistem yang rusak, yang merusak, kemudian kerjasama yang bagus. Akhirnya menjadikan satu kasus banyak kasus. Jadi nggak ada solusi. Walaupun memberikan aturan atau kebijakan yang untuk menekan dari perundang-undangan untuk menyelesaikan kasus itu, tapi tetap nggak bakal terrealisasi. Ya. Kenapa? Karena ada kerjasama yang bagus. Iya, kerjasama antar oknum ya. Kalau menurut Iya. gue Oknum gitu. kok banyak. Kalau banyak biasanya losinan ya. Lebih sih. Bukan losinan. Apa? Apa namanya? Bal-balan. Bal-balan. Kalau mau jahit boleh gitu ya. Jadi sama gue bahas satu lagi. Kita jangan pernah lupakan Palestina. Oh, iya. Ya, sekarang Rafah udah dibom-bomin coy. Apa Habis. yang bisa kita perbuat? Ya, kan? Penting dibahas sih, penting dibahas. Jangan lupakan Palestina, bro. Benar. Jangan lupakan Emang Palestina. Bajigur banget Iya. tuh orang-orang itu tuh ya. Sebesar apapun kasus di Indonesia, di negara Ya, kita, jangan lupa. jangan lupa dengan saudara kita yang di Gaza. Iya. Gimana tuh, Bang? Ini cerita lagi musik sedih dulu. Gue habis minum, gue hampir keselak loh. Slow. Enggak itu ya, maksudnya orang Miris. Iya miris lah ya kan, itu kan 1 sekian juta lah ya itu tenda-tenda pengungsian di Rafah itu kan. Dibombardir, bro. Iya kan. Lagi yang ngambil sayur atau apa gitu ya kan langsung di pem. Gila. Itu masalah juga tuh buat kita tuh, bener nggak sih? Masalah Lo orang Islam banget. bukan? Islam. Berapa hari? Tergantung jamnya. Pagi beriman, siang kafir lagi gitu ya. Kayak lagu. Lagu siapa itu ya? Oke, iya oke. Gigi. Oh, Gigi. Iya, tentu. Ya gitu ya, maksudnya dari utara, orang-orang itu kan dari utara ke selatan itu kan jalan lumayan Jauh. berapa puluh kilo lah ya. Dia bela-belain gitu ya kan, karena apa kan, maksudnya ada ultimatum lah dari Zionis tuh ya kan, bahwa apa nih Gaza Utara bakal dibombardir gitu. Walaupun nggak semua ya kan, ada beberapa yang memang bertahan di sana ya kan, yang memang udah kuat mental. Ada pada pindah ke tengah tadinya tuh kan, ke mana Haif apa gitu yang tengah juga dibombardir, dia pindah lagi tuh ya kan, akhirnya ke selatan. Ada memang yang langsung juga ke selatan kan gitu ya kan. Nah di selatan ini katanya kan tempat paling aman tuh ya kan, nggak bakal dibombardir. Nah ini gue juga nggak tahu ya ada pemberitahuan atau enggak sebelumnya dari Zionis itu ya kan, bahwa akan membombardir gitu ya kan. Nah cuman maksud gue ya mereka harus lari kemana lagi gitu, Iya. ya kan. Ada beberapa kawan-kawan itu menyarankan untuk hijrah gitu ya kan. Hijrah kemana? Iya. Ya kan? Iya, Terus sekarang dia kalau ada hijrahnya gitu. kalau mau nyari suaka ke Indonesia nanti dirusuhin kayak Lagi Rohingya. kejauhan, dia duitnya dari mana coy? Dia kalau dari Gaza aja itu udah susah gitu Iya. kan. Sekarang kalau kita pikir Gaza, terus di tengahnya itu kan ada Tel Aviv itu kan kalau nggak salah. Iya. Kalau sebelah sananya kan ada tepi barat kan, West Bank kan. West Bank. Dia untuk nyebrang ke West Bank aja kan susah. Benar nggak sih? Iya. Itu orang kayaknya sengaja memang untuk digenosid. Iya. Gitu ya. Ngambil kesempatan ya, artinya tanah yang Iya, diberkati. gue yang nggak habis pikir adalah ya kita sih sebagai seorang muslim atau saudara-saudara kita sebagai muslim yang lain di sisi di sisi Palestina gitu, kayak Mesir. Oh, tetangga-tangganya. Iya, tetangga-tangganya. Saudara-saudara. Iya, gimana ya? Nggak bisa bergerak, bukan nggak bisa karena Nggak mampu. Sebenarnya kalau iya, bukan nggak bisa karena nggak mampu, tapi iya mungkin karena pemahaman satu, kedua ada kepentingan. Ya, Itu jadi pasti kalau menurut gue. selain pemahaman yang memang sudah apa namanya? duit. Bukan, maksud gue gini.
pertama selain kayak gini ya, kita kan juga selain daripada keimanan juga rasa kemanusiaan. Iya. Ya kan? Kalau nggak punya iman, paling nggak dia manusia. Iya, paling dia kan manusia. Cuman kemanusiaan ini pun akhirnya sampai sekarang nggak ada buktinya, bro. Iya. Paham gak sih? Nggak ada bukti konkret lah, maksud gue gitu. Iya. Sesama tetangga negara, ya paling cuma bisa kecaman lah kalau seorang pemimpin. Ya, Gitu. Allah kecaman. Terus Kalau ya lu bayangin nih, di Rafah kan itu dekat sekali dengan Mesir kan, Iya. bukan sedekat sekali, memang sudah ya udah ada perbatasannya temboknya, kan, temboknya kan, gitu. Dua temboknya malahan. Iya, bayangin nih anak kecil yang ngeliat perbatasan itu di pinggir perbatasan itu ngomong gini, wahai tentaraku, wahai saudaraku, gitu. Apakah kalian tidak mencintaiku? Berikanlah kami sepotong roti. Tapi nggak ada tuh, Tahu cocok aja. Ya. cocok aja gitu. Bahkan gue lihat di situ video mobil tentara tuh lewat aja gitu. Miris kan. Iya. Terus ada anak kecil dari diliput lah oleh seorang jurnalis, datang, dia bawa tas. Tasnya itu saudaranya. iya, tas itu ada darah. Itu apa isinya? Kamu nggak tahu di sini isinya ini apa gitu. Ini isinya adalah adikku. Coba di dalam tas udah berdarah, Udah hancur. ya artinya kita tuh bisa ngelakuin apa gitu. Pengen ngomong susah. Bingung juga ya. Udah gitu contoh-contoh yang tadi tuh anak kecil, harusnya ya manusia normal gitu ya, seorang bapak, seorang ibu melihat kejadian itu gitu, seorang anak gitu, apalagi seorang anak yang merasa andai gue jadi dia gimana gitu. Temen itu nggak berlaku, bro. Jadi cuman sekedar keresahan hati, pilunya hati gitu ya, dilema kita mau ngapain gitu. Betul. Sedangkan sebenarnya tadi tuh yang gua tangkep pemahaman artinya perbatasan antara Mesir dan Palestina, ya kan, walaupun di situ nggak ada tembok, artinya itu akan tetap menjadi pemahaman. Betul. Walaupun nggak ditembok, itu bakal tetap jadi pemahaman. Kenapa? Karena nasionalisme yang membuat mereka berbeda paham. Harusnya satu pemahaman keimanan, tapi karena nasionalisme itu keimanan seolah-olah menjadi tidak ada. Betul. Gitu. Itu yang ngeri banget. Bagaimana pertanggungjawaban itu nanti di akhirat kan gitu. Betul nggak Pak Ustadz? Betul. Itu ngeri banget sih gitu. Ya, speechless ya langsung ya. Iyalah. Kita nggak bisa apa-apa. Kita kan masyarakat biasa. Iya, mungkin kita Kita cuma bisa menyadarkan, sama-sama saling menyadarkan, saling mendoakan, nggak bisa kecuali ada seruan. Betul. Kecuali ada seruan, kita Mantap. ya artinya menyerahkan seluruh jiwa kita. Ya, Bukan seruan harta jihad. lagi, tapi jiwa kita. Seruan Nah, jihad. kalau ada seruan. Seruan jihad. Iya, tapi Ya, kan kirim tentara gitu. Nah, Kalau kita kan misalnya masyarakat kalau sipil nih. nggak tentara yang nggak dimajuin, Ya, jadikan kita tentara lah. Iya gitu. maksud Jadikan gua. kita tentaranya gitu loh. Maksudnya. Ya, gua takut nanti di hadapan Iya. Allah gitu loh. Takut ngeri, Bos. Ada konten gini, kelak nanti aku akan berhadapan dengan Allah dan aku mengadu Iya. di mana ke saudara-saudaraku Kan ngeri ya? aku ngeri banget Iya. bro. Sedangkan kita berharap mata kita, telunjuk kita, rambut kita, badan kita itu masuk ke surga. Betul. Amin. Jangan sampai gara-gara itu saudara kita menuntut di hadapan Allah. Itu Iya. ngeri banget. Jadi yang digelontorkan, yang disebarkan kepada mereka tentang pemahaman nasionalisme itu kan artinya katanya persatuan bangsa lah gitu. Menghapuskan penjajahan di atas dunia, Ya, harus dihapuskan menghapuskan. gitu lah. Tapi faktanya justru itu menjadi Sekat teritorial atau sekat imajiner. Oh, itu pemahaman imajiner itu ya jadi. Kenapa gue bilang sekat atau teritorial imajiner? Karena merasa ini persatuan. Tadi pada faktanya nggak ada persatuan. Nggak ada ya. Nggak ada. Hanya persatuan bangsa juga akhirnya jadi bias. Kenapa? Karena contoh misalkan di Papua, di OPM gitu ya, atau di Aceh dengan Game pada saat itu kan ingin merdeka. Ya, kalau kita mengacu kepada nasionalisme harusnya diperbolehkan. Iya. Oh, Bener nggak? referendum Iya, itu. Iya kan, kalau kita mengacu Iya, pada iya. nasionalisme dan itu boleh, harusnya mereka juga boleh dong. Kenapa? Iya, karena dengan bangsanya dia bisa merdeka. Dia mengukuhkan atau menjadikan negara wilayahnya itu negara Kesiapan. sendiri. Berarti udah punya kesiapan yang Iya, maksudnya matang. punya negara sendiri. Papua merdeka gitu kan. Berarti kan kebangsaannya sendiri. Berarti kan dia berhak untuk merdeka. Iya. Ya, kenapa kita nggak boleh? Aceh merdeka. Kalau masih mengacu kepada nasionalisme.
Bener nggak? Berarti kan Harusnya ada. boleh dong, ya? Iya harusnya boleh dong. Iya. Iya kan? Nasionalisme, itu Nah, nasionalisme. Nah, iya Nasionalisme itu. Papua. Nah, kan, nasionalisme ibaratnya. Papua. Artinya kalau kita mengacu kepada persatuan itu, ya biarin aja kan dia mengacu kepada nasionalisme. Lalu kenapa nggak boleh? Benar Nah, juga. artinya kan di sini ada teritorial imajiner yang seolah-olah bersatu, padahal hanya imajinasi aja. Itu harusnya lebih daripada itu. Persatuan kita lah dalam kondisi keimanan ini atau ukhuwah Islamiyah ini yang menjadikan persatuan itu lebih kokoh, Lebih kuat, ya. lebih kuat. Gitu. Ya, makanya kita menentang menentang batasan-batasan itu. batasan-batasan itu. Ya kan harusnya itu di atas yang lain kan. Iya. Islam itu. Karena kalau gue lihat juga nasionalisme, misalnya nih, ini mah misalnya nih ya kan, saya contoh misal kayak kemarin tuh U23, ya kan, U23 Bola. Iya, bola. Misalnya ya kan Iya. kita bawa ke sana ya kan, karena kan sama nih ya ranahnya ranah nasionalisme. Bola, ya orang Persija, orang Persib, Ya, iya. kita Garuda, ntar giliran Liga 1 nih BRI ya kan. Persija Persib berantem dia. bikin Jack. Nah dilupa kali ya kalau ya kan, padahal mungkin aja ya kan saat di stadion waktu nonton Indonesia duduk sebelah-sebelahan gitu Iya. ya. Artinya itu ya maksud gua, lah lu sebenarnya gimana sih Bang gitu. Iya. Ya kayak ini Bola apaan sih, Bang? contohnya kayak adek gue sama sepupu gue nih. Adek gue dukung Persib. Saudara gue sepupu gue dukung Persija. Tapi pas tadi nonton U23 nobar. Nobar beli makanan, minuman, nonton bareng Persija gitu. Persib. Berantem, ceng-cengan. Iya, lucu. Ya berarti kan semu kan? Iya. Iya, persatuan semu kan. Imajinasi lah. Dan itu malah dicetuskan oleh yang mencetuskan tentang nasionalisme itu sendiri. Sih. Anda lupa namanya. Dia mengatakan bahwa persatuan kebangsaan itu hanyalah teritorial imajiner. Jadi seolah-olah bersatu padahal mah hanya imajinasi. Jadi maksudnya pengennya bersatu tapi nggak bisa gitu loh. Iya. Karena hanya bayang-bayang gitu. Namanya imajinasi kan bayang-bayang kan. Iya. Jadi nggak konkret tuh. Sebentar lah ya, Betul. sementara. Nah ini kasusnya sama dengan tadi Palestina gitu. Ya, yang menjadikan mereka seperti itu adalah seka-seka tadi. Sebenarnya simbol-simbol negara juga itu kok bisa Iya. sama kan termasuk itu harusnya kita warna-warnanya. meneliti itu ya, meneliti itu. Indonesia merah putih, Palestina merah putih, hitam hijau. Nah, hitam hijau. Wah, itu kan nggak jauh beda tuh. Suriah, Irak juga sama. Iya. Oh, iya ada Allah Akbar ya. Iya. Emang 3 warna itulah itu. Iya. Merah, 4 warna, merah, putih, hijau itu. Ya itu ternyata dicetuskan oleh para penjajah kan, kolonial pada saat itu. Kalau bahas Palestina, gua bahas Arab Saudi nih. Kesel banget tuh ya. Ahlul Bid'ah gua. Iya, Ahlul Bid'ah. Oh, enggak artinya Arab Saudi itu kan kota Mekah ya. Mekah di situ ada Baitullah. Kemudian ya Mekah yang luar biasa itu Arab Saudi nggak bisa memberikan pertolongannya untuk Memberikan bantuan dia. bantuan ini kantong jenazah kan kafan ya, itu luar biasa itu. Miris banget bro, Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz, Arab Saudi Pak Ustadz? Aduh, gimana ya? Susah. Padahal kalau dibilang tadi ya misalnya kebangsaan, kan sama-sama bangsa Arab. Iya sih? Nah itu, Ya. iya itu. Palestina Mesir ya Paling enggak. Timur ya, Timur Arab. Arab. Paling enggak nih kalau tadi persatuan adalah bangsa Arab. Iya. Minimal itu. Minimal itu. Oh iya. Tapi enggak juga gitu kan? Dulu bangsa Arab juga gitu kan, zamannya Iya. Rasul juga kan. Iya betul. Walaupun dia bangsa Arab Saling- tapi ada perpecahan ada juga perpecahan. kan. Cuman perpecahan kabilah. Ya sama bangsa-bangsanya. Oh. Bani-baninya. Artinya kabilah-kabilah itu sama aja nasionalisme kalau buat Iya, sekarang ya. Iya, suku-sukunya lah gitu. Oh, berarti Syiar Nabawi itu hampir sama ya? Nah, makanya menyatukan mereka apa? terjadinya. Islam. Oh, Ya kan? berarti Di sirah. Rasulullah balik lagi ke sirah ya? Balik lagi ke situ. Masya Allah, Pak Ustadz. Tapi ada kasus apa sih tadi katanya rame-rame di Arab Saudi bikin baju renang. Ada yang ngomong dia panjang lah. Gua lagi mikirin Palestina. Enggak, maksudnya miris banget. Di sini ada saudara kita yang muslim sedang dibantai, sedang digenocide gitu loh, sedang dianiaya. Tapi di sini Ada bisnisnya muka aurat. luar biasa. Itu kota Mekah yang Iya, gue takut tuh lama-lama ntar itu bisa ke Mekah ya. Mungkin itu bukan di Mekahnya kali dia. Kayak itu apa? Fashion show itu ya. Atau misalnya kayak sekarang kan berbikini juga udah boleh ya. Iya, karena tadi paham bebas tadi sudah masuk Ya, gitu. kesana ya. Iya, kesana. udah makin Tapi parah. bukan nggak mungkin kan kalau itu juga bisa masuk ke Madinah dan Mekah Al Mukarramah dong.
Walau alam ya kita nggak tahu ya. Tapi Insya Allah ada yang menjaga. ada yang menjaga kalau itu. Karena memang dari apa namanya dari apa? Hadis. Iya, dari penyampaian Rasulullah SAW itu menjaga Mekah dan Madinah. Meskipun nanti pada akhirnya sedikit gonjang-ganjing lah daerah situ. Cuman nggak sampai kayak di kota itu yang ada fashion show, nggak sampai kayak gitu. Karena sih kota yang terjaga ya Mekah itu. Iya, insya Allah. Artinya di pintu-pintu tiap Mekah itu kata Rasulullah yang gue tahu ya, yang sepemahaman gue dan yang gue dapat itu dijaga oleh para malaikat yang memegang pedang. Artinya malaikat yang besar kemudian memegang senjata gitu. Artinya ya insya Allah Mekah itu Baitullah tetap terjaga kesuciannya gitu. Artinya ya, makanya itu juga nyambung tuh Bang sama orang-orang yang tadi yang dia bilang bidah itu. Karena ngacunya kepada itu aja gitu, bukan kepada pemahaman orang-orang di sekitar orang-orang Arab gitu. Harusnya kan informasikanlah tentang persatuan gitu, bukan ya pokoknya Arab itu benar, Arab Saudi itu benar karena Mekah dan Madinahnya gitu. Mengukurnya di situ. tapi Harusnya ngukurnya di secara Islam luasnya nah, itu ya, harusnya enggak gitu. secara kehidupannya ya. Ya miris lah. Jadi ya, sekarang mungkin kita hanya bisa berdoa lah ya. Ya, kita doakan sama teman-teman juga. Jangan pernah lupakan Palestina. Yes. Kan, di setiap apapun kegiatan kita, paling enggak lantunkan doa terbaik buat mereka ya. Kan? Dan mudah-mudahan doa itu bisa jadi hujah kita lah ya di hadapan Allah ya kan, bahwa kita sudah berbuat sedemikian. Iya. Walaupun di Arab Saudi ada fashion show. Iya.